Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Melanjutkan materi Update to Academy. Eh, untuk materi kali ini adalah tentang update data. Nah, untuk materi kali ini code-nya sudah aku buat ya. Jadi di sini aku tidak akan menuliskan lagi dari awal, tapi akan ngasih penjelasan saja. Nah, untuk langkahnya, kita buat sebuah file namanya update.php. Nah, kemudian di sini seperti biasa kita akan membuat koneksi. Nah, di baris ini ya, membuat koneksi. Nah, kemudian di baris ke-9 ini adalah baris untuk mengambil ID. Jadi nanti di bagian URL-nya akan dikasih parameter namanya ID. Nah, kemudian di baris 11 ini untuk melakukan pengecekan apakah ID tersebut itu isi atau tidak. Kalau nggak isi, maka dia akan memunculkan parameter ID tidak ditemukan. Nah, jadi kira-kira kalau dites nanti akan seperti ini. Parameter ID tidak ditemukan. Nah, kemudian selanjutnya di sini terdapat sebuah query. Query itu untuk mengambil dari tabel person berdasarkan ID. Jadi untuk mengambil data pakainya select ya. Nah, bisa select bintang, bisa nama kolomnya. Kemudian from person. Nah, ada from itu terus nama tabelnya apa. Kemudian ada keyword where. Nah, ini sebagai kondisinya. Nah, di sini saya menuliskan ID sama dengan ID, variabel ID. Nah, variabel ID ini nanti yang didapat dari parameter get. Nah, kemudian jika tidak ditemukan di sini baris 17 ini dia akan mengecek berapa jumlah yang ditemukan di tabel ini berdasarkan ID yang nanti diinputkan. Nah, kalau misalkan itu sama dengan 0, dia akan memunculkan ID tidak ditemukan. Nah, kita coba ya. Jadi, di sini kita buka database-nya dulu. Nah, di sini kan kita punya ID 1345 ya. Nah, ini kalau ID tidak diberikan, dia akan muncul seperti ini. Nah, caranya itu adalah dengan menambahkan parameter ID sama dengan, nah ID tadi kan itu ada berapa? 1345 ya. Nah, berarti kalau misalkan kita kasih ID 6 kan dia nggak ada ya. Nah, dia akan muncul ID tidak ditemukan pada baris ini. Pada baris ini, baris ke-18. Nah, bagaimana jika ditemukan? Jika ditemukan maka kondisi if ini kan tidak terpenuhi. Maka dia akan lanjut ke baris 21. Nah, MySQL if asok. Nah, ini untuk mengkonvert dari hasil query ini ke dalam array di dalam variabel row. Nah, di baris ini kita skip dulu baris 22. Nah, kita kalau ditemukan berarti dia akan langsung masuk ke form ini. Masuk ke form. Nah, formnya ini dia itu sama seperti di D7 insert. Nah, ini hampir-hampir sama di sini, di mana di sini ada depot value-nya, value. Kemudian, nah ini kan ini ada row nama, row alamat, row jenis kelamin. Nah, ini karena ini tipenya radio, maka di sini adalah kita buat kondisi apabila kelaminnya adalah L, maka dia dicek. Jika P, maka dia dicek. Maksudnya kalau ini sama dengan P,
Nah, yang dicek itu yang bagian ini, yang radio P. Kalau misalkan jenis kelaminnya L, maka nanti defaultnya yang di select adalah L ini. Nah, jika ketemu, misalkan kita ganti 5, tadi kan ada 5 ya, ketemu, nah dia akan menampilkan seperti ini, menampilkan defaultnya yang dari database ini, 5. Nah, misalkan untuk yang nomor 1 kan ini P, nah ini kan defaultnya di L ya, kalau kita ganti ke 1, nah dia ada di P. Nah, ini kan untuk membuat formnya, karena kalau misalkan update kan berarti kan untuk defaultnya dia harus terisi ya, harus terisi sesuai dengan apa yang sudah ada di database. Terus eh, gimana ketika kita pencet tombol submit? Nah, ketika pencet tombol submit, dia baru akan memproses bagian ini di baris 22. Nah, jadi di baris 22 ini dia akan melakukan cek dulu apakah eh, dia itu dipanggil dengan metode post atau metode get. Jadi kalau misalkan baru seperti ini, ya, refresh seperti ini, nah dia itu metodenya get. Nah, sedangkan kalau di submit, dia udah jadi metode post. Nah, karena hasil dari form metode ini, maka dia jadinya post. Nah, di sini uh, ini adalah inisialisasi yang didapat dari form, ada nama, alamat, jenis kelamin, dan pun. Nah, ini ketika ada salah satu yang kosong, ini maka akan memunculkan semua inputan harus diisi. Sama seperti di bagian insert. Nah, insert ini kan ada ini. Nah, kemudian uh, nah di sini perbedaannya dengan bagian insert, kalau update itu perintahnya pakai update. Nah, kalau insert kan dia pakainya insert into person ya. Nah, kalau update dia update terus nama tabel kemudian set. Nah, set itu nanti ini ada kolom kolom nama sama dengan variabel nama, kemudian alamat dikasih koma ya, alamat variabel alamat, jenis kelamin variabel kelamin, dan seterusnya. Kemudian di sini di akhir sini dia akan diakhiri dengan word ID, sama seperti bagian saat mengambil data di sini. Nah, supaya yang diupdate itu hanya yang ID-nya itu kita gunakan di sini. Nah, kalau misalkan word ini kita hapus, misalkan gini, maka nanti yang diupdate adalah semua yang sudah ada di database itu akan diupdate. Nah, kalau update-nya berhasil, dia akan masuk ke sini. Nah, ini kan ada sebuah operator lebih besar ya. Itu artinya tidak ya. Jadi, kalau ini kan nanti hasilnya boolean antara true atau false. Nah, kalau misalkan ini true, berarti kan tidak benar gitu. Padahal kan benar ya. Nah, berarti ini masuk ke gagal update, atau untuk lebih jelas mungkin kita bisa balik seperti ini. Nah, jadi misalkan jika query ini berhasil dilakukan, dia akan munculin berhasil update. Kemudian jika gagal, dia akan munculin gagal update. Dan dari ini dia akan mematikan program di bawahnya. Jadi setelah sampai sini dia akan dihentikan prosesnya. Berarti ini tidak akan di-render lagi. Nah, dan ini ganti 4, ini ganti laki-laki, kemudian di satu. Nah, dia udah berhasil update. Ini kan satu ya. Nah, satu, kita lihat. Nah, dia udah berubah sampai 4, kemudian kelaminnya udah jadi L. Nah, kira-kira begitu proses update-nya. Bahkan pertanyaan,
kalau ada pertanyaan. Manggil datanya gimana ya Mas itu? Manggil data untuk Yang itu kan select from person where ID. Dan itu kan yang line 16. Nah itu manggil data yang ada di tabel person pakai ID ya maksudnya Mas. iya Berdasarkan berdasarkan. ID. Nah itu tuh urut langsung dari ID yang paling kecil apa random Mas itu Mas? Bebas itu Bebas. bebas. Ini kan ID variabel ID ini dia kan didapat Mm-mm. dari baris 9 ini. Heeh. Nah, baris 9 ini masuk ke pelajaran yang bagian get. Nah, info get. Nah, itu adalah parameter yang ditulis di URL ini. Nah, ini kan ID. Nah, get ID berarti terserah kalau misalkan sini tulis 5 gitu, 5 maka di sini kan 5. Oh, 5 kata Mas gini ya, kita submit. Nah, maka yang terupdate di sini adalah yang punya ID 5. Nah, ini. Oh, oke. Terus kalau update pakainya pos ya Mas? Berarti. Update. Jadi sebenarnya untuk update ini bisa saja dengan get. Nah, tapi untuk form yang banyak itu mending pakai push atau oh, form yang nggak shareable gitu loh. Maksudnya oh, inputan ini jangan di share gitu. Katakanlah kalau misalkan kita buatnya pakai get nama apa itu kan kita share link nanti langsung Kelihatan update. linknya. Hmm. Oke. Ada lagi? Misalkan itu kan ngeceknya pakai ID ya Mas. Kalau pakai yang lain gitu pakai data nama gitu misalkan. Nama sama aja. Jadi kalau Sama aja. nama gini ya, yang bagian ini, Mm-mm. maka kasih nama Di- gini, nama Heeh. namanya. Tapi kalau misalkan mau ngupdate, dia harus pakai yang kolomnya unik atau primary. Nah, maksudnya gini, bagian ID ini dia kan nggak mungkin akan ada eh, Sama. yang sama. Heeh. Nah, kalau misalkan kita pakai nama ini kan bisa ditulis sama. Nah, Ya. jadi katakan gini, ini kan sama-sama. Nah, tapi kalau misalkan bagian ID, karena kita udah set primary, maka misalkan ini ganti satu lagi, dia error. Nah, nggak bakal bisa sama. Nah, makanya diambillah dari sini. Oke Mas. Menarik kayak. Nah, eh, untuk parameter ini bebas ya. Jadi nggak serta-merta bagian ini ID, maka ini kudu ID. Enggak juga. Misalkan ini ganti ID person. Enggak, ID person. Kemudian ini ganti apalah. Misalkan ID person juga. Tapi itu penulisannya beda. Kemudian Oh, yang penting di query-nya jelas ngambil datanya dari mana gitu Mas. ya, jadi yang bagian ini yang akan dibaca oleh database adalah yang depan. Nah, sedangkan ini Oh, terkonvert jadi value. Misalkan tadi udah dikasih 6, berarti kan sebenarnya waktu program dijalankan kan dia jadi seperti ini. oke. Gitu. Jadi nggak harus variabel ini itu harus sama dengan nama yang ada di kolom di database itu enggak. Yang harus sama itu bagian depan ini. Where ID ini. Oke Mas. Paham ya? Yo, Mas bawa no dikit Mas.
Aku pengen lihat sing HTML ya. Nah, HTML ini. heeh. Ini udah Nah lagi itu running out. mengidentifikasi ceket itu loh Mas kalau manggil. Oh, ini kan sebuah kondisi ya. Ini kan kondisi. Mm-mm. Nah, kalau yang bagian input dia akan value apa gitu ya. Nah, Heeh. untuk radio itu nggak bisa. Nah, radio itu untuk menandakan bahwa dia itu dipilih atau enggak itu pakai dengan sebuah nama ini, checker. Nah, Hmm. format aslinya adalah gini. Input tipe radio value, misalkan value-nya apa? Misalkan px, misalkan ya. Name-nya pelatihan. Kemudian, nah sebenarnya kan gini formatnya. Ya. Latihan. Nah, biasanya gitu. Latihan. Nah, ini kan nggak ada cek ya, nggak ada cek ya. Nah, kalau kita kasih cek di sini, cek di sini. Nah, Ya milih di situ terus ya. Oh, nah, 2 malah. dia kan akan terpilih. Nah, kenapa ini 2? Karena ini name-nya beda. Nah, kalau misalkan satu ini misalkan tak ganti jenis kelamin, nah dia akan kepilih yang bagian ini. Ini kan sebenarnya ada 2. Nanti yang ini kan 2 ya. Nah, kalau Ya. dia jadi 1. Dia kepilih yang paling bawah kalau misalkan ada 2. Nah, Oke. bagian ini kita kan untuk membuat default value mana yang dipilih, kita kan harus memasukkan tulisan checked di sini di bagian atributnya tipe radio. Nah, di sini kita membuat kondisi ini. Jika sama dengan L, jenis kelamin sama dengan L, nah maka dia akan mengoutputkan checked di sini. Nah, jika P, Oke. dia akan inputin checked di value P ini. Ini apa sih ya? Nah, untuk checked ini dia ada di checkbox juga, katakanlah ini ganti checkbox ya. Checkbox. Nah, tipe checkbox. Nah, dia kan juga sama. Jadi untuk tipe radio dan tipe checkbox itu dia pakainya checked untuk melakukan default check atau enggak. Nah, di jenis kelamin kenapa pakainya radio? Karena kan kita hanya punya satu kelamin nih. Nggak bisa kan kita milih 2. Nah, ini untuk tipe checkbox. Itu kan dia bisa dipilih 2, multiple. Nah, Mm-mm. radio kan tadi kan harus ganti. Salah satu. Ya, dia harus ganti salah satu. Nah, Oke. gitu. Dah Mas, aku tes. Oke. Eh, yang lain? Aman ya, Mas Yusuf sama Mas Miwas ya. Aman sentosa, tentrem. Oke, karena ini Zoom-nya juga udah running out, maka tak akhiri aja ya. Oke Mas. Terima kasih telah bergabung di materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku main Hapus second tuh itu ora. Jaya. Hah? Ora iki mau ono sing mlebu terus metu neh. Entuk mlebu.